Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Dinda Aidu Apriliana, Fiantri Avrelia, dan yang terakhir Witwi Uyuvinta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul International Classification of Functioning, Disability and Health atau yang biasa disebut dengan ICF. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang ICF. ICF menyediakan bahasa dan kerangka kerja yang standar atau Standard Language and Framework untuk deskripsi kesehatan dan kondisi yang berkaitan dengan kesehatan. ICF menyediakan klasifikasi domain kesehatan yang membantu mendeskripsikan yang pertama, perubahan dalam fungsi dan struktur tubuh atau body function and structures. 2. Apa yang bisa dilakukan seseorang dalam lingkungan standar atau level of capacity. Dan yang terakhir, apa yang bisa dilakukan seseorang di lingkungan mereka biasanya atau level of performance. ICF disahkan oleh 191 negara, termasuk USA pada bulan Mei 2001. Menggantikan International Classification of Impairment, Disability and Handicap atau ACADH, melibatkan partisipasi internasional dan multidisiplin. ICF menempatkan pengertian tentang kesehatan dan kecacatan dalam perspektif baru, bahwa setiap manusia dapat mengalami penurunan kesehatan dan dengan demikian mengalami beberapa derajat kecacatan. Diberi nama ICF untuk menekankan pada kesehatan dan fungsi, bukan disabilitas atau kecacatan. ICF tidak mengklasifikasikan orang, tetapi menggambarkan situasi masing-masing orang dengan berbagai dominan fungsi. Ada pula tujuan dari ICF itu tersendiri. Yang pertama, menyediakan bahasa dan kerangka kerja yang standar atau Standard Language Framework. Yang pertama, memberikan dasar ilmiah atau scientific basis terkait konsekuensi dari kondisi kesehatan. Yang kedua, memungkinkan perbandingan data antar negara, disiplin ilmu kesehatan, layanan, dan waktu. Dan yang terakhir, menyediakan skema pengujian yang sistematis atau Systematic Coding Scheme untuk sistem informasi. Konsep ICF interaksi dan komponen ICF. ICF memiliki dua bagian, di mana setiap bagian memiliki dua komponen. Yang pertama, functioning dan disability, yang memiliki dua komponen yaitu body function and structure dan activities and participant. Yang kedua, contextual factor yang memiliki dua komponen juga. Yang pertama, environmental factor dan personal factor. Fungsi manusia diklasifikasikan oleh ICF yaitu yang pertama, tingkat tubuh atau bagian tubuh yang biasa disebut level of body or body part. Yang kedua, tingkat individu secara keseluruhan atau whole person. Dan yang terakhir, tingkat individu secara keseluruhan dalam konteks sosial atau yang biasa disebut whole person in social context. Selanjutnya, definisi komponen ICF. Yang pertama, body function, yang artinya fungsi fisiologi sistem tubuh termasuk fungsi psikologis. Yang kedua, body structures atau bagian anatomis tubuh atau struktur tubuh. Ketiga, impairments adalah masalah atau gangguan pada fungsi atau struktur tubuh. Keempat, activity adalah pelaksanaan tugas atau task atau tindakan atau action oleh seseorang individu. Yang kelima, participation adalah keterlibatan dalam situasi kehidupan. Keenam, activity limitation adalah kesulitan yang mungkin dialami seorang individu dalam melakukan kegiatan. Yang ketujuh, participant restriction adalah masalah yang mungkin dialami seorang individu dalam melibatkan diri pada situasi kehidupan. Dan yang terakhir, environmental factor adalah faktor lingkungan fisik, sosial, dan sikap di mana orang hidup dan melakukan kehidupan mereka. Selanjutnya, functioning adalah istilah untuk menggambarkan yang pertama, body function, yang kedua, body structure, dan yang ketiga, activity and participant. Ini menunjukkan aspek positif atau netral dari interaksi antara kondisi kesehatan dan kontekstual factor. Dan yang selanjutnya, disability adalah istilah untuk menggambarkan
activity limitation. Yang ketiga, participation restriction. Ini menunjukkan aspek negatif dari interaksi antara kondisi kesehatan dan kontekstual faktor. Domain ICF. Setiap komponen ICF terdiri dari berbagai domain. Detail dari domain dapat digambarkan hingga 4 tingkat atau level, tergantung pada kebutuhan pengguna. Dalam setiap komponen, terdapat daftar kategori domain yang lengkap yang berfungsi sebagai unit klasifikasi. Level ICF diatur dalam bentuk hierarki dan dilambangkan dengan kode alfanumerik yang unik. Kategori disusun dalam skema bercabang dan setiap komponen. First level classification for ICF component. Saat ini, lebih dari 1.400 kategori di ICF. Klasifikasi domain pada tingkat pertama atau first level classification of domain adalah pada level chapter. Body function 8 chapter, body structure 8 chapter, activity and participation 9 chapter, environmental factor 5 chapters, dan yang terakhir personal factor not yet classification. Selanjutnya, struktur tubuh atau body structure. Bab yang pertama, struktur sistem saraf. Bab yang kedua, mata, telinga, dan struktur terkait. Bab ketiga, struktur yang terlibat dalam suara dan ucapan. Bab keempat, struktur sistem kardiovaskular, imunologi, dan pernapasan. Bab kelima, struktur yang berhubungan dengan sistem pencernaan, metabolisme, dan endokrin. Bab keenam, struktur yang berhubungan dengan genitourinary dan sistem reproduksi. Bab ketujuh, struktur yang berhubungan dengan gerakan. Fungsi tubuh atau body function. Bab pertama, fungsi mental. Bab kedua, fungsi sensorik dan nyeri. Bab ketiga, fungsi suara dan ucapan. Bab keempat, fungsi kardiovaskular, hematologi, imunologi, dan pernapasan sistem. Bab kelima, fungsi sistem pencernaan, metabolisme, dan endokrin. Bab keenam, fungsi genitourinary dan reproduksi. Bab ketujuh, neuromuskuloskeletal dan fungsi terhadap gerakan. Bab ke-8, fungsi kulit dan struktur terkait. Selanjutnya, kegiatan dan partisipasi, activities and participation. Bab yang pertama, belajar dan menerapkan pengetahuan. Bab kedua, tugas dan tuntutan umum. Bab ketiga, komunikasi. Bab keempat, mobilitas. Bab kelima, perawatan diri. Bab keenam, kehidupan rumah tangga. Bab ketujuh, interaksi dan hubungan interpersonal. Bab ke-8, area kehidupan utama. Dan bab yang terakhir, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor lingkungan atau environmental factor. Bab yang pertama, produk dan teknologi. Bab yang kedua, lingkungan alami dan perubahan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Bab ketiga, dukungan dan hubungan. Bab keempat, sikap. Dan bab kelima, layanan sistem dan kebijakan. Personal factor tidak diberikan kode dalam ICF karena adanya variabilitas internasional yang luas sehingga tidak dapat disetujui menggunakan kode. Masih dimasukkan dalam ICF karena faktor ini penting untuk memahami fungsi dan disabilitas. Yang selanjutnya, ICF qualifier. Generic qualifier menggambarkan tingkat masalah pada masing-masing komponen. Yang pertama, generic qualifier digunakan sebagai qualifier ke-1 untuk domain body, function, dan struktur, dan environmental factor. Yang kedua, generic qualifier juga digunakan sebagai qualifier ke-1 atau performance, dan kedua atau capacity untuk domain activity dan participation. Qualifier kedua untuk domain body struktur menunjukkan sifat dari perubahan struktur tubuh. Environmental factor juga bisa diberi qualifier, yakni sebagai hambatan atau barrier atau fasilitator atau facilitators. Dan yang terakhir, kesimpulan dari pembahasan ICF dari kelompok kami yaitu yang satu, menyediakan bahasa yang standar untuk meningkatkan komunikasi. Yang kedua, memberikan dasar ilmiah terkait konsekuensi dari kondisi kesehatan. Yang ketiga, memungkinkan perbandingan data. Yang keempat, menyediakan skema pengkodean yang sistematis. Yang kelima, menekankan pada kesehatan
menggambarkan hubungan antar assessment, goals, outcome, measurement, dan intervention. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.